udah ngalir saja. Ketemu kok, rezeki untuk kita bakal ketemu. Kalau Allah mau ngasih rezeki, ketemu tidak? Jawab. Bisa dihalangi tidak? Enggak akan. Ini duduk dempetan deketan gini, ketukar nggak rezekinya? Jawab. Enggak akan ketukar, enggak. Di multazam, tempat mustajab, wah berdesak-desak doa, enggak akan ketukar. Mau kayaknya yang kamu paling terkabul deh, suara kamu paling keras, enggak. Mau keras, mau sedang, mau pelan, mau di dalam hati, Allah tahu. Wa asiru qaulakum aw izharu bih innahu alimun bilatis sudur. Engkau rahasiakan kata-katamu atau zaharkan, Allah tahu isi hati kita. Enggak bisa bohong. Enak kan begitu? Jawab. Nah, giliran disuruh jawab. Giliran saya nggak nanya, ngomong ya. Astagfirullah, istighfar Bu. Nah, jadi sekarang mah hidup tuh lebih simpel. Nggak usah ribet dengan penilaian orang. Tiap kita tuh episodenya, couplingnya beda-beda. Rezekinya beda-beda. Episode dalam perjalanan hidup juga beda-beda. Sekarang ini, bulan depan ada lagi episodenya. Allah tahu nggak? Tahun depan, tahu nggak? Tahu. Nggak ada yang bisa ngebayangin. Saya aja nggak ngebayangin hidup bekal begini. Semuanya adalah ujian dari Allah. Yang penting kita ini makin dekat dengan Allah, makin disukai Allah. Apa sih amalan yang disukai Allah? Ini ayat-ayatnya ya. Bacakan beberapa ayatnya. Satu, dan ini 5 kali disebut dalam Quran. Ini salah satu ayatnya aja. Al-Baqarah 195. Ini kriteria orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang ihsan. Ihsan itu adalah orang yang berbuat kebaikan dengan puas hanya dilihat Allah. Jadi orang yang ihsan itu orang yang ibadah seakan melihat Allah, tapi nggak bisa lihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat kita. Ini paling top, karena Al-Quran 5 kali menyebut Innallaha yuhibbul muhsinin. Gini, kalau ada orang berbuat baik, kita berbuat baik lagi kepada dia. Ini baru adil. Dia tidak berbuat baik, kita berbuat baik, lebih tinggi tidak? Karena dia kan nggak berbuat baik, tapi kita berbuat baik. Ada lagi, dia berbuat kurang baik. Ada semangat ting. Dia berbuat ngomong nggak enak, tapi kita berbuat baik. Ini ihsan. Dia tidak mau silaturahim, kita mendatangi, itu ihsan. Dia pelit, kita ngasih. Kan enaknya dia pelit, kita pelit lagi. Menurut nafsu itu kan, ngapain ngasih sama dia? Dia juga pelit. Enggak, kalau orang yang ihsan itu adalah dia pelit, yang terserah dia mau pelit, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah baik. Kalau kita ngasih sama yang ngasih, ini juga karena hutang budi dia udah ngasih. Betul tidak? Jadi, Ibu, kalau ibu baik sama suami, karena suami baik ke ibu, nggak aneh. Yang aneh itu suami baik, ibu nggak baik. Cilaka ya. Penghuni neraka laki-laki atau perempuan kebanyakan? Udah tahu. Kenapa coba? Kufur ke Allah bukan. Kufur kepada suami. Jadi suami berbuat kesalahan, langsung habis semua kebaikannya. Itu menjerumuskan ibu-ibu. Penyakit sebagian ibu-ibu, maksud saya sebagian besar ya, bisa jadi karena kurang syukur ini. Nila setitik, rusak susu setengki. Jadi benar-benar mudah menghilangkan. Hati-hati. Udah
Orang yang ihsan itu kalau ingin dicintai Allah, enggak ribet dengan penilaian orang, tidak ribet dengan validasi pengakuan orang, enggak ada. Pikiran kita cuma satu aja, bagaimana Allah nerima, cukup. Ini karena banyak ibu-ibu, ibu masak. Banyak nggak ibu-ibu yang masak? Supaya apa? Ibu teh masak teh supaya kenapa saya jadi emosional begini? Ibu teh nanaonan atuh hirup teh. Astagfirullahaladzim. Ibu masak teh sebagai apa? Hah? Amal soleh. Beneran? Kira-kira kalau masak sebagai amal soleh jengkel tidak? Nggak ada jengkelnya. Orang masak nggak dimakan suami atau kurang dihargai suami, kemudian jengkel, marah-marah, berarti bukan jadi amal soleh. Kalau orang amal soleh itu ikhlas. Orang ikhlas tuh udah berhenti ngarep apa-apa dari makhluk. Anteng. Aduh bu, maaf ya saya nggak sempat makan bu. Padahal ibu udah masak dari jam 3. Karena saya ada acara. Oh iya pak, nggak apa-apa, mangga. Jangan ragu. Tapi ibu udah makan. Sudahlah, ini mau udah dicatat Allah. So, Allah juga nyatat kok bapak nggak makan. Nah, itu nggak ikhlas. Allah sudah tahu kok saya masak dari jam 3. Itu nggak ikhlas. Dan yang ikhlas mah nggak ada jengkelnya. Udah, namanya juga bukan rezeki suami, ya rezekinya ibu udah masak, kemudian tambah ibu pahala ridho, tambah pahala sabar. Apa sih ribetnya? Tinggal makan aja sendiri. Tapi saya takut gede nanti mas sedekahin. Apa sih? Sakit hati itu karena tidak ihsan. Anak nih, mama, aki-aki, jangan ngarap apa-apa dari anak. Ngarap-ngarap anak soleh bagus, tapi ngarap dibeliin sesuatu oleh anak, ngarap-ngarap di telepon, ngarap-ngarap di kunjungin, itu bikin sakit hati. Dah tenang. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik sebagai ibadah, amal soleh. Belum tentu anak berterima kasih, belum tentu anak punya waktu, belum tentu anak bisa nyapa. Kalau anak nggak nyapa gimana? Kita yang nyapa ya. Saya sudah nyapa tapi ke anak saya, maaf bu saya sibuk, doain supaya kesibukannya jadi amal soleh. Udah jangan ngarap-ngarap ya. Ibu juga jangan ngarap-ngarap dipuji suami kalau dandan di rumah. Udah dandan weh. Sebagai ibadah jangan nanya, nanti masalahnya nambah ya kan. Udah, mas gimana saya pakai ini kelihatannya lebih langsing. Oh iya bu, ibu sekarang kelihatan lebih langsing. Apa? Berarti kemarin gendut dong. Jadi masalah. Cicing, diam. Ibu dandan. Giliran suaminya lagi kunang-kunang, gimana pengajarannya juga kesemek, sakit hati ya kan. Udahlah, sama lelaki. Udah, kita mah nggak ada urusan orang mau menghargai tidak. Udah, Allah melihat. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah melihat. Ini gara-gara musim heboh begini, saya jadi dicurigai terus. Bagaimana? Tenang weh. Nanti saya takut ketahuan. Berarti iya. Udahlah, tobat. Dua, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kedua, Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah dan Allah mencintai orang yang sabar. Tahu orang sabar apa? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Orang-orang bermasalah itu orang-orang yang tidak sabar, tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengendalikan diri. Ini dengar ya, yang viral ada seorang dosen yang meludahi itu. Saya dengar curhat dari dosen itu, 33 tahun saya ngajar, habis karir saya dalam
sedetik, yaitu begitu, sekecot, begitu. Maaf ya, jangan ditiru. Masalahnya bukan meludahnya, meludah itu efek dari tidak sabar. Dengar ya Bu, Pak, kalau orang terus-menerus melakukan keburukan, pilihannya ada dua. Satu, dibuka oleh Allah ketika dia melakukan maksiat, dan yang kedua, dimatikan oleh Allah dalam keadaan maksiat. Jadi kan pernah dengar tuh, ada yang dimutilasi laki-laki, perempuan berzina, kemudian perempuannya dibunuh, perempuannya pada udah punya suami, si lelakinya juga udah punya istri, kemudian mereka berzina, lalu bertengkar, dibunuh, dipotong-potong masuk ke koper, ini mati, dan dibuka dalam keadaan berbuat nista. Itu biasanya sering melakukannya. Yang meludah, kalau jarang meludah mau ngapain juga meludah ya kan? Biasanya kecot-kecot. Ini tuh ludah itu nggak akan keluar kalau hatinya sabar. Ketika ditanya, sebab dia menyinggung saya lebih tua. Justru lebih tua nggak boleh kecerat-kecerat begitu sembarangan. Iya kan? Kenapa marah? Marah karena tidak bisa mengendalikan nafsu. La tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah bagimu surga. Makanya maaf ya Bu, Pak, sholat jalan, kemudian tahajud, tapi ngomel aja. Ini bibirnya. Kenapa bibir bunyi terus? Karena tidak bisa mengendalikan. Enggak cukup hanya sholat, harus bisa mengendalikan. Makanya orang yang beruntung tuh tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Coba sabar tuh ada apa aja? Sabar ketika sabar ketika menjauhi maksiat. Lihat HP perlu sabar tidak? Sabar di sini nih. Sering ibu-ibu, bapak-bapak tidak sabar. Segala dilihat. 5,5 jam orang Indonesia scrolling itu. 5,5 jam artinya apa? 5,5 jam. Minimal 5 juz tuh. 5 juz, 6 juz beres. Tapi gini ya terus. Giliran ngaji, Allahu la ilaha illahu, belum juga tamat. Tuh kan ketawa, berarti menjiwai. Sabar ketika taat. Hai, sebentar lagi Ramadan. Mau taraweh di mana? Masjid yang bacaannya 1 juz seketika taraweh, atau cari yang bacaannya indah tapi pendek-pendek? Belum juga Ramadan, udah nggak sabar. Kita nggak hafal Quran, nebeng dengan imam yang hafal Quran. Sabarlah. Paling berapa menit, tapi kebagian pahalanya. Sabar ketika berbuat kebaikan. Sabar dari ingin pamer. 3, sabar menghadapi musibah. Dah, jalanin saja. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti ganti jadi siang. Ngalir hidup mah. Jalanin saja. Nggak usah rewel. Ada waktunya semuanya juga. Tapi si itu menghina terus, diamin aja. Pasti berhenti. Emang dia bisa menghina tiap hari 24 jam. Pasti perlu istirahat. Betul tidak? Pak, kalau istri lagi ngambek, udah dengerin. Ya mama, betul. Gitu, pasti berhenti. Mustahil 2 hari ngomong. Pasti perlu bobok sih. Tapi pas bangun ngambek lagi, dengerin weh. Ada waktunya semuanya, benar? Ada waktunya tidak? Ada. Om juga dulu waktu dihina rame-rame. Waktu aku dihina rame-rame, ada waktunya berhenti. Oh, ada gitu.
Lama-lama ngaji ke sini ya kan. Makanya yang ikut campur. Ada waktunya beneran loh Pak. Ini fakta. Berapa banyak yang hadir ke sini yang ambek-ambekan ya kan? Punten ya punten. Kami korban gosip. Cicing ya. Majikan lain, segala lain. 4. Ada satu lagi yang harus sabar, yang keempat. Tahu apa? Sabar terhadap perkataan orang lain. Nah ini kalau musibah waktunya sesekali. Tapi ngomong orang setiap waktu. Sabar ya Pak. Coba kata gitu-gitu tadi jadi laki dah. Ingat Pak, ilmu sabar. Bapak pengen dicintai Allah, sabar, terima aja. Tapi dah saya nggak nyangka, dulu mah waktu muda mah nggak gini-gini amat. Bapak waktu muda nggak gini-gini amat. Saya teh pengennya si ibu teh solehah, hafizah, akhlakul karimah. Kan yang seperti itu mah nggak ada yang mau sama bapak. Itu terima. Tos rezeki nanu iya, sabar Pak. Nggak lama kok, nggak lama ya. Iya kan? Berapa lama sih kita di dunia? Pasti udahan, mati kita ini. Tidak dari, nggak akan kayak gini di akhirat. Tapi kira-kira ke surga yang ini nanti ribut lagi dia, nggak boleh ngomongin. Udah, pokoknya mah sing sabar. Ceritain lagi jangan yang itu. Yang enggak ini mah karena sekarang lelakinya lagi banyak nih. Ceritain lagi yang HP itu, yang traktir di restoran sama anak gadis tetangga. Kan? Ceritain jangan. Ini udah kan? Ulangi Om. Oh, nyusahin pisan ya. Jadi gini, astagfirullahaladzim. Kemudian istri jadi marah, sabar. Namanya juga bapak yang salah. Memang idealnya enggak marah, tapi susah. Suami bikin salah, istri marah. Suami sabar. Jangan sekali-kali sibuk bela diri. Kalau bela diri, istri makin marah. Betul Bu? Betul tidak? Jadi bagaimana kalau sudah salah, segera ngaku salah. Berani gitu? Berani jadi lelaki. Tapi istri saya masih marah. Memang, cuma lebih jinak. Lebih lunak. Apa tuh kamu mah? Udah ngaku salah, minta maaf dengan tulus. Memang masih marah, tapi jauh lebih lunak. Jelas Pak? Tinggal tunggu waktu, kalau ikhlas minta maafnya, nanti Allah lembutkan. Bisa aman, beneran loh Pak. Kalau istri salah, suami harus sabar. Sebelum kita jengkel, biasanya beliau mendahului. Misal, hutang. Uring-uringan, dia yang berhutang. Nanti kita yang hidup deh. Mana susah. Padahal dia yang hutang, dia yang ditagih. Apa sih Bu? Bapak sih. Penghasilannya seetik. Nah, dia yang salah, dia uring-uringan, kemudian nyalahin suami. Apa yang harus dilakukan suami yang sabar? Ngaku salah. Ya, kembali ke bab pertama tadi. Oh iya ya Bu, benar. Udah gitu minta maaf. Jangan suka berdebat, kan ada yang ngasih tahu. Jangan berdebat ketika istri sedang marah. Nanti tunggu sesudah tenang. Nah, kalau sudah tenang, jangan berdebat ketika istri tenang. Nanti dia marah. Jadi ira. Sing sabarlah. Udah habis waktunya ya. Masih ingat cerita yang di HP suruh bikin rekaman?
Bikin rekaman, Pak. Saya suaminya Ibu Fulana. Dengan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya sudah mentraktir anak gadis tetangga di restoran mahal berdua. Dan ngasih HP terbaru. Semua ini terjadi dalam mimpi istri saya. Tapi karena istri saya jadi sakit hati, jadi saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi. Kumaha. Tapi demi keamanan negara, Pak. Yang kedua saya juga minta maaf. Waktu saya mau dinas keluar kota, saya nanya, Bu mau dibawain oleh-oleh apa? Kata istri saya, gak usah bawa apa-apa, Pak. Jadi saya pulang gak bawa apa-apa. Ternyata salah, harusnya tetap bawa apa-apa. Dengan ini saya mengakui kesalahan saya. Dan saya tidak akan mengulangi. Gitu Bu? Gitu, beres. Dah gitu aja Pak. 4, nomor berapa sekarang? Ya, Ali Imran 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dicintai Allah, stop bersandar ke selain Allah. Karena selain Allah, makhluk tidak bisa memberi manfaat apapun tanpa izin Allah. Tapi saya minta sama dia ngasih, berarti Allah mengizinkan. Tapi kita enggak dapat tawakalnya. Enggak dapat pahala, enggak dapat cintanya Allah. Boleh enggak sih minta ke orang cuma mulut bolehnya? Hati enggak? Ibu pengen kerudung baru, seragam buat pengajian, enggak punya uang, minta ke Allah, ya Allah. Ini sudah lepet, kerudung ini 3 in 1, keluar pakai pengajian, di rumah jadi taplak, mau tidur sarung bantal. Tolong ya Allah penguasa langit dan bumi. Baru bilang ke suami, Bapak yang baik, boleh enggak saya minta dibelikan kerudung? Ini udah lama, enggak usah bertele-tele dan enggak usah lebay ya ngomong. Pak, kalau ada rezekinya saya pengen dibeliin. Jangan mengatakan tidak walaupun tidak punya uang. Insya Allah Bu. Langsung wudhu. Ya Allah. Ini minta kerudung. Sedangkan engkau tahu saya enggak punya uang. Saya tidak mau mengecewakan. Tolong ya Rob. Ini dicintai Allah. Kalau kerudung ini bagus buat istri, enggak jadi ujub, enggak jadi ria, enggak jadi centil, bukakan rizkinya. Tapi kalau kerudung ini jadi masalah baru, atau tolong diatur gimana ajalah caranya. Gimana? Udah ada Bu pilihannya kerudung, walaupun dipikir-pikir enggak usah lah Pak. Yang ada juga udah masih bisa dipakai. Makasih ya Pak. Beres. Nah, Allah. Pokoknya nama Allah. Susah Pak. Ibu jangan berikan, ada salah laki pelit jadi masalah baru. Mangga Ibu, insya Allah. Enggak usah pakai berantem, enggak usah pakai bertengkar. Ada Allah. Mau nyekolahin anak. Anak teh pesantren kan, ulah pesantren kan Bu. Tapi di pesantren, wah ribut. Padahal anaknya juga belum lahir. Tenang weh. Asli hadirin. Ya banyak yang berantem Pak. Benar tidak sih? Kenapa berantem? Enggak ngandelin Allah. Serius. Allah yang punya segalanya. Allah enggak izinin enggak akan kejadian. Allahu Akbar. Orang tawakal, setan enggak mempan Pak. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Setan itu tidak ada kekuasaan bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal. Jadi makin banyak berharap ke makhluk, makin gampang ditipu setan. Berantem terus. Benar? Bu, udahlah, nggak usah kebanyakan berharap dari suami teh. Tahu kenapa? Karena suami ibu adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan. Beneran. Boro-boro membahagiakan istri. Ya Pak ya? Kita aja susah bahagia. Aneh kan? Minta dibahagiain sama yang stres. Aneh. Ya wajah-wajahnya, ruksaknya mah teka puluk. Tobat mah. Saya kan sudah senior. Tamat SMA tahun 81 Pak. Jadi teman-teman SMA waktu ketemuan kumaha ya katanya. Cerita istri saya teh ibadahnya teh cuman senang ibadah baca Quran, sholat. Tapi kan ada ibadah yang lain. Ada yang ngerti ada yang enggak ya. Tapi asal ada tiis aja sekarang mah. Di kode-kode teh ngerti. Atau mintanya ke Allah dulu. Dalam enggak mah jadi tiis, ya kan? Karena ada waktu-waktunya meniis. Dan bukan keinginan ibu jadi tarariis gitu. Kan mah, cicing TV ibu. Dipiluan, ini urusan saya penceramah. Kan wanita tuh ada waktunya monopause, apalah namanya ya. Dan itu bukan keinginannya, udah garisnya begitu. Nah, si bapak seueur kahoyong, ngadoa ke Allah tolong ya Allah. Bisa jadi si emaknya semangat, bisa dibantu si bapaknya jadi seueur kahoyong aman. Emak juga gitu. Allah andelin segalanya Allah. Enggak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tawakal. Percuma ngarap-ngarap ke makhluk mah sakit hati. Ini orang punya utang ke kita nih. Dia nggak bayar. Gimanain? Tagih. Terus dia nggak jelas alamatnya. Nomor HP di blok. Kumaha? Keheul tidak? Mau ngapain keheul? Udah duit nggak ada. 50. Doain. Doa mau ngedoain apa sama yang ngutang itu? Hah? Doa supaya bayar. Ke kita atau ke orang lain juga? Tuh kan, maunya cuman bayar buat dirinya sendiri. Doakan sing beunghar. Rugi dong. Bagaimana kalau dia lebih kaya dari saya? Dasar pelit, ngadoa wae pelit. Doakeun si eta teh sing sehat, sing sadar, sing maju usahana walaupun keheul. Ya Allah, sing lancar si eta teh usahana. Baru belakangan, karena pasti utangnya juga mungkin bukan cuma ke kita. Nah kita mah suka lebih banyak mikirin yang ngutang daripada mikirkan Allah yang menakdirkan utang bisa dibayar. Jadi gini Pak, orang ngutang ke kita, tanpa izin Allah gak bisa bayar Pak. Walaupun diancam, ditagih, kita keheul. Makanya minta ke Allah. Nih contoh, mana yang bahaya? Takut digigit anjing atau takut Allah menakdirkan anjing menggigit kita? Kalau takut digigit anjing, berarti kita menganggap anjing punya kekuasaan penuh. Tidak melibatkan tauhid. Sebetulnya anjing mah ciptaan Allah. Dia mah bertasbih we terus dalam dunianya. Tanpa izin Allah enggak bisa ngegigit kita, enggak bisa. Harusnya berlindung ke Allah supaya Allah melindungi, tidak dijolimi makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammah
min syarri ma khalaq. Begitu. Ini tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah cukupi. Jadi Allah tahu hati kita bersandar ke siapa. Kalau bersandarnya hanya ke Allah, Allah akan cukupi. Hidup mah nggak usah banyak. Yang penting tiap perlu. Berarti sebagian besar baru ikut pengajian ini nih. Harusnya tiap perlu cukup, bukan ada ece. Ada juga nggak cukup mah stres. Iya kan? Perlu 5 juta, ada 5.000. Apaan tengah gelepok tah? Allah tahu keperluan kita, Allah tahu masalah kita. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Tenang weh. Hati yakin ke Allah, Allah tahu? Tahu. Mataknya ibu kalau cemburu sama suami, udah ambil wudhu, sholat. Sholat apa bu? Tobat. Ya Allah ampun, saya terlalu banyak cinta ke suami. Terlalu sering ingat ke suami. Terlalu berharap dari suami. Tapi tolonglah ya Rob. Saya ridho engkau takdirkan suami saya si eta. Saya terima ya Allah. Walaupun kau tahu saya juga rada kehel nyari hati. Please tolong sing sopan ke Allah ya. Ya Allah tolong. Lembutkan hati suami saya. Suami saya teh kurang ilmu agamanya, engkau tahu jarang pengajian. Udah kurang ilmu, kurang ibadahnya. Udah juga kurang akhlaknya. Kalau disatukan mah rada kurang ajar suami teh. Enggak usah ngomong gitu ya, enggak usah ngomong. Itu bukan contoh yang baik. Tolong ya Allah. Jadikan saya istri soleha. Dan jadikan suami saya juga suami yang soleh. Tidak ada yang bisa membulak-balik hati suami selain engkau. Allah lihat nggak istri yang begitu? Nah di ruangan sebelah ternyata suaminya juga lagi sholat. Ya Allah, tolong banyak godaan. Aduh, ampun ya. Berbahagialah bagi ibu-ibu yang suaminya teu payu kasasaha ya kan. Aman. Matakna tong nyari suami nu kasep teuing lieur ibu teh bu. Udah demikian hadirin sekalian. Capek abdi teh bu, hayo ya. Satu lagi aja ya. Ini biasanya udah duhur jam segini sekarang belum. Al-Maidah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang adil. Jadi jangan suka enggak adil. Hati-hati tah balanja. Bu, jangan suka nyobain. Dukuh, ya teh raos teh dukuh teh, amis teh. Cuma kurang amis. Habis 20. Terus belinya 1 os. Zolim tidak? Ada balasannya tidak? Ada. Ada toilet umum. Berapa sih toilet umum teh bayarnya sekarang? 2.000. Tapi karena nggak mau bayar dia pulang-pulang belecet ya. Udah belecet pas yang nunggunya tuh lagi ngantuk. Belinyeng. Lolos tah nggak bayar 2.000. Allah lihat tidak? Bisa kebabayan nanti dia. Jangan. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengar ya Bu. Sampah ada tempatnya tidak? Buang sampah itu perbuatan zolim bukan? Kalau tidak pada tempatnya. Zolim. Nih pulang pengajian ada bekas minum ditinggalin. Zolim. Gak boleh. Bersih. Asalnya bersih udah ngaji lebih bersih. Gak boleh buang sampah sembarangan itu zolim. Kalau paru-paru ini punya hak tidak? Udara bersih, udara kotor. Untung di sini tidak ada yang merokok. Kalau merokok, disedot paru-paru kalau bisa bicara bahagia atau ngambek. Pinter. Zolim, hadirin, merokok itu zolim kepada paru-paru yang punya hak untuk udara bersih.
Udah ngerokok, ditiupkan ke orang lain, zolim ke orang yang tidak mau merokok, kena asap rokok. Jadi gimana, saya ini pengen ngerokok tapi supaya tidak zolim, gampang, jangan disulut. Tinggal ya. Ini bersih ya kan, orang lain aman. Ini serius nih, lelaki berhenti ngerokok, nanti dihisab di akhirat. Demi Allah dihisab, selain uangnya, waktunya, juga pergerakannya. Setiap menghisab akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Jangan buang sampah sembarangan, jangan parkir sembarangan, itu zolim, itu membuat kita tidak disukai Allah. Hati-hati ya. Yang punya yang bantu-bantu, jangan sampai kerjanya berlebihan, gajinya dikit. Dosa nanti di akhirat akan dapat balasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kepada yang sedang merokok, minta ke Allah supaya berhenti ngerokok. Ya, karena itu uangnya bisa digunakan untuk yang baik, tapi dengan merokok bisa jadi sesuatu yang tidak membawa kebaikan bagi diri maupun orang lain. Setuju, Bu? Kalau ada orang kurang bagus, jangan nilai setitik rusak susu sebelah enggak. Kalau suami berbuat salah, istri berbuat salah, jangan kesalahan yang sedikit merusak kebaikan yang banyak. Kalau adil, ini segitu dimaafkan, yang ini diterima kasihi. Ini penting hadirin. Kemarin sepedahan sama adik teh ini dulu Pak Wali Kota yang dulu itu. Beneran, Pak RK. Kita tidak boleh melupakan kebaikannya walaupun sedang heboh. Adil, benar? Saya senang bersepeda karena ada jalannya. Emang kita nggak punya salah? Cicing, ya. Udah nggak kuat ya, akhir leles hadirin. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Jadi kita bukan tahun baruan, udah enggak lah ya. Enggak usah niup trompet, nih niup trompet. Tahu-tahu trompetnya dibalu remason oleh orang lain. Jadi baru usuh. Astagfirullahaladzim. Enggak perlulah kita pipiluan kayak gitu. Dan Islam itu bergantian hari itu maghrib. Kan azan maghrib Ramadan mulai taraweh. Azan maghrib 1 Syawal tidak saum, betul tidak? Kemudian gak usah nunggu jam 12 mau ngapain, mending sepertiga malam terakhir ya. Terima kasih Ibu yang baik, Bapak-bapak. Jadi pengajian ini setiap bulan sekali, hari Kamis ya. Pekan pertama, kalau pekan setiap bulan insya Allah. Walaupun mungkin nanti kalau suatu saat AA belajar lagi tidak di Indonesia, tetap akan berusaha kembali ke Indonesia setiap bulan khusus untuk kajian tauhid hari Kamis di sini ya. Insya Allah kalau ada umur ya. Silakan kita bersedekah sambil tanya jawab. 3 pertanyaan. Cung, 1, jauh Bu. Nggak apa-apa. Jangan mempersulit orang lain ya. Ayo petugas, ayo waktunya terbatas. Ada yang baru pertama kali datang, Cung? Ya, selamat datang ya. Setiap Kamis pekan pertama 2 penceramahnya insya Allah. Ayo mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Rafi dari Bandung, Majalaya. Alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan saya pernah merasa kecewa dengan seseorang. Jadi hati saya tidak merasa ikhlas kalau seandainya ketika ilmu yang saya sampaikan kepada beliau tidak mau mengamalkan kembali. Jadi sampai saat ini saya masih kecewa kepada orang itu.
Jadi ilmu saya tidak berkembang karena dengan orang itu dia tidak mau mengamalkannya kembali. Syukran jazakallahu khairan kasih. Kalau kita udah ngajarin sesuatu, orangnya nggak mengamalkan, kitanya tobat Pak, berarti dia kitanya nggak ikhlas. Kalau kitanya ikhlas, nanti dia mungkin ditolong Allah bisa mengamalkan. Baik Kak. Jadi jangan kehel, malah kita tobat. Misal kita ngenasehatin ke keluarga, keluarga nggak mau mengamalkan. Nah tobat berarti kita belum kepilih oleh Allah jadi jalan menjadi baik. Ya, ada lagi Kak? Assalamualaikum, AA. Saya Niko, AA. Niko. Iya. Mau nanya, apabila kita telah mengingatkan pasangan dalam kebaikan, namun tidak dilakukan, itu bagaimana yang harus dilakukan gitu. Ya. Sedangkan kita sudah mengingatkan secara terus menerus. Mungkin itu. Baik. Makasih. Hidayah, taufik itu yang menguasai Allah Pak. Misal kita nasehatin pendamping hidup, pendamping hidupnya belum langsung nurut. Apa yang harus kita lakukan? Tergantung ya tingkat perintahnya. Kalau tidak mau sholat, tidak mau melakukan yang wajib, itu beda dengan yang tidak melakukan yang sunnah ya. Tetapi yang pasti suami harus tobat. Kenapa istri dan anak belum taat? Boleh jadi ini karena banyak dosa kita sebagai suami. Yang Allah tahu, istri anak enggak tahu. Akibatnya tumpul nasihat kita. Mungkin nasihat kita cuma bagus diomongkan, tapi kita sendiri enggak mempraktekannya. Makanya kalau ada masalah di keluarga, istri, suami, anak, orang tua, tobat. Karena semua kepahitan itu diundang oleh dosa. Dalilnya Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan perbuatanmu sendiri. Tobat. Ya Allah, ampun, saya belum bisa jadi jalan, keluarga saya jadi baik. Pasti ada dosa kita tuh. Kemudian bicaralah dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Karena bukan kita yang bisa mengubah orang. Allah lihat perkataan kitanya kasar tidak, bengis tidak, sopan tidak. Kalau Allah lihat perkataan kita sopan, lemah lembut, Allah yang ngebulak balik hati. Bukan mulut ini. Ini yang datang 3.500-an nih Bu sekarang ini. Apakah saya bisa mengubah? Tidak. Ceramah ini tidak bisa mengubah siapapun. Ceramah ini cuma amal soleh saya saja. Kalau saya belajar ikhlas, belajar bicaranya benar, walaupun banyak yang salah nih, yang tidak perlu disampaikan, misalkan. Kalau Allah menghendaki, Allah tanamkan, berubah, ada yang berubah. Kenapa ada yang dengar kemudian berubah? Wallahu alam. Mungkin dia sudah sedekah, mungkin dia didoakan orang tua, mungkin dia didoakan anaknya, datanglah ke sini syariatnya, kemudian mendengar ceramah, terus oh iya saya berubah. Ini pasti bukan karena ceramah saya, karena hidayah taufik Allah. Saya cuma diuji bagian bicara. Saya urusannya dengan niat saya dan perkataan perbuatan saya. Itulah hakim di sana. Enggak bisa mengubah siapapun, enggak. Mau ribuan datang, mau satu orang yang datang, sama. Yang menilai dan yang mengubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah bangga ceramah didatangin ribuan orang atau hanya dengan tamu 1-2 orang. Sama yang menilai adalah Allah. Dan sama enggak bisa mengubah siapapun. Alhamdulillah Allah menitipkan anak 11. Gak ada satupun yang saya sanggup bisa ngebulak balik hatinya. Makanya harus banyak tobat terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Karim. Alhamdulillah, Engkau takdirkan kami menjadi manusia beriman. Alhamdulillah Engkaulah yang mengislamkan kami. Engkau pula yang memberikan taufik kami bisa berkumpul di rumahmu ini. Hanya dengan pertolonganmu hati kami bisa terbuka ya Allah. Allahumma ya Karim, Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani.
Ampuni ya Allah, senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Engkau pasti sudah tahu. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni amal-amal kami jarang ikhlas. Salat kami jarang khusyuk. Ampuni ya Allah, kami sering menyakiti orang tua kami. Jarang membahagiakan dan memuliakannya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, takdirnya, darah dagingnya ada di tubuh ini. Muliakan orang tua kami. Karuniakan husnul khotimah. Jadikan ahli surga ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau tahu keadaan keluarga kami yang sesungguhnya. Berikan jodoh terbaik bagi yang belum mendapatkannya ya Allah. Hanya Engkau yang memberikan jodoh terbaik pilihan-Mu. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah. Ampuni dan sayangi pendamping hidup kami ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami kepada orang-orang yang Engkau amanahkan kepada kami. Ampuni dan sayangi anak-anak kami. Jadikan keluarga kami keluarga penuh berkah. Keluarga ahli ibadah. Keluarga yang berakhlakul karimah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jadikan kami menjadi ahli sedekah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Jauhkan kami dari fitnah, dari bala, musibah, dari kejahatan makhluk-Mu, dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini merasakan hati yang hakul yakin padamu. Merasakan khusyunya sholat, merasakan nikmatnya tahajud. Akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Ringankan hidup kami untuk bisa menolong hamba-hamba-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang ikhlas ya Allah, mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muqsitin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang sakit kecuali Engkau sembuhkan, yang berhutang kecuali Engkau lunasi ya Allah, yang kekurangan kecuali Engkau cukupi, yang sedang risau dan kalau kecuali Engkau tentramkan, yang berhajat Engkau kabulkan, hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan sisa umur kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Jadikan kubur kami kubur yang lapang. Bagian dari bagian taman surgamu ya Allah. Masukkan kami ke surga tanpa hisab dan azab ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami mohon kepadamu cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, ilmu dan amal yang menyampaikan kami kepada cintamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, limpahi pahala kepada siapapun yang membantu kegiatan ini ya Allah. Tolong saudara kami yang teraniaya dan ditimpa musibah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sampai jumpa bulan Februari. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi